Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Aprilia Agustin. Saya dari kelompok 7. Di sini saya dibantu oleh teman saya, yaitu ada Dwi Wulandari, Maulana Akbar Aditya, Rosidatul Nur Afia, Muhammad Nur Ihsan, dan Marshall Muhtadin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sistem sensorik lainnya. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Fungsi utama telinga luar adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan, untuk kemudian diteruskan ke telinga bagian tengah. Bagian telinga luar terdiri dari daun telinga yang berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Lubang telinga yang berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Liang telinga berfungsi sebagai meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Telinga tengah. Fungsi telinga tengah yaitu mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Getaran tersebut kemudian dilanjutkan pada telinga dalam. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga yang berfungsi mengubah bunyi menjadi getaran. 3 tulang pendengaran yang terdiri dari martil, landasan, dan sanggurdi yang berfungsi memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Saluran Eustasius berfungsi menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Telinga dalam. Telinga dalam adalah pusat kendali dari indera pendengaran kita. Fungsi telinga dalam adalah untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls dan meneruskannya melalui syaraf menuju otak. Telinga dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian tingkap oval atau jorong yang berfungsi untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Kemudian rumah siput atau koklea yang berfungsi untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Yang pertama, gelombang bunyi diterima oleh daun telinga, kemudian disalurkan masuk oleh liang telinga. Gelombang tersebut menggetarkan gendang telinga. Yang kedua, getaran tersebut diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran atau osikel sehingga getaran diperkuat dan dikirim ke telinga bagian dalam. Yang ketiga, getaran diteruskan ke tingkat jorong dan menggetarkan cairan limfe di dalam koklea. Yang keempat, getaran cairan limfe di dalam koklea menggerakkan sel reseptor organ korti yang menghasilkan impuls untuk dihantarkan oleh saraf pendengaran ke otak untuk diartikan. Membran tektorial terletak di atas reseptor kecil di telinga bagian dalam yang menerjemahkan gelombang suara menjadi sinyal listrik yang dapat ditafsirkan oleh otak kita. Sel-sel reseptor sensorik telinga masing-masing dibangun untuk merespon bunyi terbaik dalam berbagai frekuensi yang berbeda. Reseptor berbulu ini memungkinkan manusia normal mendengar ribuan frekuensi suara yang berlainan. Berdasarkan teori frekuensi, membran basilar bergetar secara sinkron dengan suara yang menyebabkan saraf auditori menghasilkan potensial aksi pada frekuensi yang sama. Contohnya, sebuah suara berfrekuensi 50 Hz menyebabkan saraf auditori menghasilkan 50 potensial aksi per detik. Ketidaktepatan teori tersebut terletak pada kesederhanaan karena periode refraktori sebuah neuron adalah sekitar 1/1000 detik, sehingga laju penembakan maksimum sebuah neuron adalah 1 Hz, sebuah frekuensi yang terlalu rendah untuk didengar manusia. Informasi yang berasal dari sistem auditori melintasi beberapa struktur subkorteks dan dengan adanya struktur penghubung pada otak bagian tengah, kemungkinan tiap belahan otak bagian depan mendapatkan bagian besar inputnya dari sisi telinga yang berlawanan. Pada akhirnya informasi mencapai korteks auditori utama area AI yang terletak di korteks temporal superior. Setelah mendapat bagian tersebut, informasi tersebar ke berbagai lokasi yang kecil.
Tuli secara menyeluruh jarang terjadi. Sekitar 99% penderita gangguan pendengaran paling tidak tepat memberikan suatu respon terhadap suatu yang nyaring. Tuli dibagi menjadi dua kategori, yaitu tuli konduktif dan tuli syaraf. Tuli konduktif atau tuli telinga bagian tengah terjadi apabila tulang-tulang pada telinga tengah gagal mengantarkan getaran secara tepat ke koklea. Dapat disebabkan oleh penyakit, infeksi, atau pertumbuhan tulang yang tidak wajar di dekat telinga tengah. Tuli syaraf atau tuli telinga dalam terjadi karena adanya kerusakan pada koklea, sel rambut atau syaraf auditori. Tingkat kerusakan dapat bervariasi dan kerusakan terjadi hanya pada koklea. Penderita hanya akan mendengar frekuensi tertentu dan tidak dapat mendengar frekuensi lain. Penentuan arah dan jarak sumber suara membutuhkan suatu perbandingan respon antara kedua telinga, yang sebenarnya hanya merupakan dua titik dalam ruang. Suatu sistem tersebut cukup akurat sehingga Anda langsung menoleh ke arah sumber suara. Dan burung hantu yang sedang terbang dapat menemukan lokasi tikus di daratan dalam pekatnya malam. Konishi 1995. Ketika kepala Anda bergerak, organ vestibula di dekat kolera memantau setiap pergerakan dan mengarahkan kompensasi pergerakan mata. Ketika kepala Anda bergerak ke kiri, maka mata Anda akan ke kanan. Ketika kepala Anda bergerak ke kanan, maka mata Anda akan ke kiri. Tanpa kesulitan, mata Anda tetap berfokus pada sesuatu yang Anda ingin lihat. Apabila Anda menggerakkan halaman buku, maka organ vestibula tidak dapat mempertahankan fokus matanya. Sistem stomatosensorik yaitu sensasi tubuh dan pergerakannya yang tidak hanya merespon satu stimulus, termasuk stimulus yang direspon oleh sistem stomatosensorik adalah sentuhan pembeda, tekanan kuat, dingin, hangat, serta rasa nyeri, gatal, dan geli. Posisi serta gerak sendi juga. Kulit memiliki banyak reseptor stomatosensorik. Terdapat banyak reseptor yang merespon lebih dari satu stimulus, misalnya reseptor yang merespon sentuhan dan suhu. Sebuah reseptor sentuhan tidak dapat berupa satu ujung neuron yang tak bercabang dan satu ujung saraf yang bercabangnya rumit, atau ujung saraf tak bercabang yang dikelilingi oleh sel bukan neuron yang fungsinya telah termodifikasi. Stimulasi terhadap reseptor sentuhan akan membuka kanal natrium pada akson, sehingga akan menimbulkan potensi aksi. Sensasi geli memang menarik, tetapi sangat kurang dipahami. Mengapa kita memiliki sensasi tersebut? Mengapa Anda tertawa jika seseorang menggelitik ketiak, leher, atau telapak kaki Anda? Simpanse juga merespon sensasi yang sama. Mereka tiba-tiba menjadi terengah-engah menyerupai ketawa manusia. Tetapi sensasi geli berbeda dengan lelucon. Sebagian besar orang tidak suka digelitiki terlalu lama, dan tentunya keberatan jika digelitiki orang yang tidak dikenal. Tetapi apabila seseorang digelitik, maka hal tersebut tidak akan mengubah kecenderungan kita untuk menertawakan lelucon. C.R. Harris 1999. Informasi dari reseptor sentuhan yang berada di dalam kulit daerah kepala masuk ke dalam sistem saraf pusat atau SSP melalui saraf kranial. Informasi dari reseptor sentuhan yang berada di dalam kulit daerah kepala bawah masuk ke dalam sumsum tulang belakang dan menuju otak melalui 31 pasang saraf tulang belakang. Termasuk dalam pasangan saraf tersebut adalah 8 pasang saraf servikal, 12 pasang saraf torakal, 5 pasang saraf lumbal, 5 pasang saraf sakral, dan 1 pasang saraf koksigeal. Setiap saraf tulang belakang memiliki komponen sensorik dan motorik.
Setiap saraf tulang belakang menginervasi atau terhubung dengan suatu area tubuh secara terbatas. Area kulit yang terhubung dengan satu saraf sensorik tulang belakang tersebut disebut dengan dermatom. Setiap informasi sensorik yang masuk ke dalam sumsum tulang belakang menuju otak melalui lintasan yang khusus. Berbagai area pada talamus somatosensorik mengirimkan impuls ke area tertentu pada korteks somatosensorik utama yang terletak pada lobus parietal. Pada korteks somatosensorik utama terdapat dua pita sejajar yang memberikan sebagian besar respons untuk sentuhan pada kulit dan dua pita sejajar memberikan sebagian besar respons untuk tekanan berat pada kulit serta pergerakan otot dan persendian. Nyeri, pengalaman yang ditimbulkan oleh stimulus yang berbahaya, mengarahkan perhatian kita ke arah sumber berbahaya dan menyita perhatian kita. Korteks prefrontal yang memberikan respons singkat hampir terhadap semua stimulus, memberikan respons terhadap stimulus selama stimulus berlangsung. Downer, Mikulis, dan Davis, 2003. Sensasi nyeri dimulai dari ujung saraf tak bercabang, sebuah reseptor yang paling rendah tingkat spesialisasinya. Terdapat beberapa reseptor nyeri yang memberikan respons untuk asam dan suhu di atas 43 derajat. Senyawa kimia kapsaisin yang ditemukan dalam cabai juga menstimulasi reseptor tersebut. Kapsaisin dapat menimbulkan sensasi panas dan menyengat pada berbagai bagian tubuh, seperti yang mungkin pernah Anda alami jika Anda menyentuh bagian dalam cabai lalu menggosok mata Anda. Sensasi nyeri dimulai dari ujung saraf tak bercabang, sebuah reseptor yang paling rendah tingkat spesialisasinya. Terdapat beberapa reseptor nyeri yang memberikan respons untuk asam dan suhu di atas 43 derajat. Senyawa kimia kapsaisin yang ditemukan dalam cabai juga menstimulasi reseptor tersebut. Kapsaisin dapat menimbulkan sensasi panas dan menyengat pada berbagai bagian tubuh, seperti yang mungkin pernah Anda alami jika Anda menyentuh bagian dalam cabai lalu menggosok mata Anda. Selain memiliki mekanisme untuk meredakan nyeri, tubuh juga memiliki mekanisme untuk meningkatkan nyeri. Contohnya, sentuhan lembut pada kulit yang terbakar matahari terasa sangat menyakitkan. Jaringan yang rusak atau meradang. Contohnya, kulit yang terbakar melepaskan histamin yang merupakan suatu faktor pertumbuhan syaraf dan beberapa zat kimia lain untuk membantu pemulihan. Zat-zat kimia tersebut juga menyebabkan pembesaran respons reseptor nyeri pada daerah di sekitar jaringan yang rusak atau meradang. Salah satu kemungkinan pengodean adalah dengan menandai ketika lonceng tersebut. Lonceng bernada tinggi berarti saya butuh terigu. Lonceng bernada sedang berarti saya butuh gula. Lonceng bernada rendah berarti saya butuh telur. Sistem tersebut kita beri nama sebagai sistem kode garis berlabel, karena setiap lonceng memiliki satu label yang tidak dapat diganti. Tentunya, label tersebut hanya terbatas untuk terigu, gula, dan telur. Jadi, yang dimaksud di sini, kita memberitahu seseorang apa yang kita mau dengan perantara sebuah benda. Cita rasa merujuk pada stimulasi bindil pengecap, reseptor yang ada pada lidah. Ketika kita membicarakan tentang cita rasa makanan, umumnya yang kita maksud adalah rasa makanan, yang merupakan kombinasi pengecap dan penciuman. Adapun macam cita rasa, yaitu yang pertama reseptor cita rasa, yang kedua jumlah reseptor, yang ketiga aplikasi zat kimia yang mengubah bindil pengecap, keempat mekanisme reseptor cita rasa, kelima pengodean cita rasa dalam otak, dan yang keenam variasi cita rasa dalam individu. Jadi di sini bagaimana bila kita merasakan apa itu asam, pahit, manis, kecut, begitu. Olfaksi atau penciuman adalah pendeteksian zat kimia yang menyebabkan kontraksi membran di dalam hidung. Beberapa dekade lalu, peneliti telah menyatakan bahwa indera penciuman memiliki waktu respon yang lambat. Tetapi ketika studi dilanjutkan, telah memperlihatkan bahwa mencit dapat merespon bau dalam waktu 200 meter second setelah bau tersebut muncul. Waktu respon yang sebanding dengan waktu respon indera lain menurut Abraham et al. 2004. Macam dari olfaksi, yaitu pengidentifikasi olfaktori, pengenalan biokimia olfaktori, implikasi pengodean, informasi ke otak, dan perbedaan antara individu.
Terdapat sebuah indera tambahan yang penting untuk sebagian besar mamalia, tetapi tidak terlalu penting bagi manusia, yaitu organ femoronasal atau yang disebut dengan VNO. Organ tersebut merupakan suatu kelompok reseptor yang letaknya berdekatan tetapi terpisah dari reseptor lainnya. Sinestesia adalah pengalaman pada satu indera sebagai bentuk respon terhadap stimulasi indera lain. Atau lebih singkatnya, individu yang mengalami sinestesia melihat huruf sebagai warna, tetapi warna tersebut tidak secerah warna aslinya menurut Hubbard, Arman, Ramachandran, dan Boynton 2005. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan untuk sesi tanya